Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 3 dan di chapter 3 ini nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai kata kerja ya atau verb. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai verb di hari pertama. Nah, ada yang masih ingat kata kerja itu fungsi di kalimat atau posisinya di kalimat itu di tempat apa, teman-teman? Atau di posisi sebagai apa dia? Predikat. Ya, that's right. Di dalam kalimat, verb itu umumnya dia adalah berfungsi menjadi predikat ya. Terutama kata kerja yang bisa jadi predikat itu kurang lebih yang pertama ada verb satu, ya kan? Kemudian ada juga verb 2, sorry teman-teman. Verb 2 ya. Kemudian ada juga verb SES dan juga auxiliary yang ketemu dengan verb gandengannya. Ya kan? Nah, auxiliary yang ketemu verb gandengannya antara lain atau jenis-jenis auxiliary ya, teman-teman. Yang pertama, ada auxiliary do. Itu gandengannya adalah verb satu. Auxiliary do itu do does did itu, teman-teman. Oke. Yang kedua, dari keluarganya to be, yaitu is MR atau was were ataupun be been being. Itu adalah to be. Nah, to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja. Dia bisa diikuti verb ing ataupun verb 3, ya kan? Kemudian auxiliary yang ketiga itu dari keluarganya have. Caranya kita bilang sudah atau telah. Nah, setelahnya have itu diikuti oleh verb 3. Oke, sebentar saya kasih spasi. Sorry. Biar lebih enak, teman-teman. Nah, yang terakhir itu keluarganya modal. Nah, modal sendiri itu ada banyak ya. Contohnya ada will, shall, can, must, may, might, kemudian would, should, sama could. Yang mana modal ini nanti diikuti oleh verb satu atau verb asli. Nah, ini adalah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Ya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi ada juga yang walaupun dia kata kerja, tapi itu bukan predikat, teman-teman. Ini kita sambil review sedikit, bukan predikat ya. Nah, ada 3. Yang pertama ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu juga bukan predikat ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah to verb 1. Nah, ini juga bukan predikat. Jadi walaupun dia kata kerja tapi bukan predikat. Nah, masalahnya atau sayangnya teman-teman, verb 2 yang mana dia fungsinya menjadi predikat ya, dan verb 3 yang mana dia bukan predikat. Secara fisik mereka itu biasanya sama. Contoh misalnya ada kata occur. Ya, teman-teman, ada kata occur. Nah, verb 2-nya itu occurred. Sorry, occurred. Maaf teman-teman, saya tulis pakai ini aja ya, biar lebih rapi. Nah, verb 1 misalnya occur. Verb 2-nya itu occurred. Nah, verb 3-nya itu juga sama, teman-teman. Occurred. Seperti itu. Misalkan lagi, muncul atau apa lahir seperti itu ya, itu emerge. Nah, verb 2-nya itu emerged. Verb 3-nya juga sama, teman-teman, emerge. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan dalam bahasa Inggris verb 2 sama verb 3 itu wujudnya sama. Ya kan? Nah, gimana caranya kita menentukan kalau itu verb 2 berarti predikat ataupun itu verb 3 berarti bukan predikat. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Ya. Jadi sebelumnya kata kerja ini atau verb ini, teman-teman, secara makna atau kalau diartikan, jadi harus tahu artinya ya verb satunya apa, itu dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, ini istilahnya kalau di grammar atau di kamus, kalau kata kerjanya butuh objek itu transitif ya, teman-teman. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek itu istilahnya intransitif. Seperti itu. Nah, maksudnya butuh objek, tidak butuh objek itu gimana? Misalnya ya, teman-teman, di sini saya pakai contoh. Misalnya yang butuh objek dulu. Misalnya ada kata refract, artinya membiaskan atau menangkis gitu ya. Emit artinya mengeluarkan atau menghasilkan gitu ya. Produce artinya memproduksi.
atau membuat juga bisa. Obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan, dan lain-lain. Nah, maksudnya butuh objek itu kita nggak bisa setelahnya nggak ada objeknya, nggak bisa. Misalnya teman-teman memproduksi ya, kita nggak bisa hanya bilang ke orang gini, pabrik itu sedang memproduksi. Nah, pasti orang yang kita ajak omong itu bingung atau nungguin. Kalau nggak itu dia tanya, memproduksi apa? Nah, biar lengkap setelah memproduksi ini harus diisi oleh kata benda atau kata ganti sebagai objek ya, teman-teman. Contoh, pabrik itu sedang memproduksi jajan misalnya atau makanan ringan. Nah, berarti objeknya adalah jajan atau makanan ringan itu. Ya, karena kita nggak bisa misalkan juga emit, mengeluarkan. Kita nggak bisa bilang matahari itu mengeluarkan. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti bingung, mengeluarkan apa? Jadi mengeluarkan ini butuh sesuatu setelahnya, teman-teman. Lebih tepatnya objek. Ya, jadi misalnya matahari itu mengeluarkan radiasi misalnya, atau matahari itu mengeluarkan energi panas, misalnya seperti itu. Jadi setelah kata kerja yang butuh objek harus dikasih objek, ya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu kalau sudah kita artikan, dia itu nggak butuh objek, teman-teman, atau nggak boleh dikasih kata benda atau kata ganti setelahnya. Oke. Nah, contohnya kata occur artinya terjadi. Nggak enak kalau kita bilang sebuah kecelakaan yang besar terjadi dia. Kan nggak enak, ya kan? Atau sebuah kecelakaan besar terjadi kami. Kan nggak enak. Setelah terjadi itu nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Harus, misalnya kalau mau dikasih sesuatu biasanya keterangan. Misalnya ya, sebuah kecelakaan besar terjadi di dekat taman itu, misalnya seperti itu. Kemarin misalnya, ya. Kemudian appear artinya muncul, oke? Atau terlihat juga bisa. Fall artinya adalah jatuh. Hati-hati ya teman-teman, jatuh sama menjatuhkan itu beda. Kalau menjatuhkan bahasa Inggrisnya drop, tulisannya DROP. Nah, itu baru butuh objek. Tapi kalau fall artinya jatuh itu tidak butuh objek. Oke. Surge artinya meningkat tajam. Kemudian react artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau ada kata kerja yang kalau kita artikan itu nggak enak dikasih objek setelahnya, itu masuk ke dalam sini. Ya, kata kerja yang tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa kita harus tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Karena teman-teman, di dalam kalimat kata kerja atau verb yang butuh objek itu nanti bentuknya memang ada banyak gitu ya. Dia bentuknya bisa aktif. Aktif itu kalau diartikan contohnya menghasilkan, menyebabkan, mendapatkan. Nah, bentuknya atau wujudnya itu bisa verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb ya kalau dia predikat. Kalau dia bukan predikat itu verb ing sama to verb 1. Itu semuanya aktif, teman-teman. Oke. Nah, tapi kata kerja yang kata kerja yang butuh objek itu juga bisa berbentuk pasif. Pasif itu artinya di, ya. Nah, bentuknya misalnya ya pasif contohnya diproduksi atau dihasilkan, didapatkan, disebabkan, dikeluarkan, dibiaskan itu bisa. Ya, nanti bentuknya di dalam kalimat kalau posisinya di predikat, kata kerja pasifnya itu ya, itu berbentuk to be verb 3. Tapi kalau tempatnya bukan di dalam predikat, bentuknya adalah verb 3 saja. Ya, jadi kata kerja yang butuh objek itu bisa berbentuk apa aja, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kalau kata kerja yang tidak butuh objek, ya, contohnya occur, appear, fall, search, react tadi, dia hanya berbentuk aktif saja di kalimat. Dia tidak memiliki be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi misalnya, teman-teman kalau menemukan ada kata ocuret dan dia berdiri sendiri, ya, tanpa auxiliary sebelumnya, fix itu bukan verb 3, teman-teman. Karena dia nggak punya bentuk pasifnya, nggak punya bentuk verb 3 ataupun to be verb 3. Dia hanya punya bentuk aktif. Nah, bentuk aktif itu verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, kecuali kalau auxiliary verbnya be verb 3 ya. Misalnya be verb ing itu dia punya, ya. Atau misalnya have verb 3 itu dia punya. Tapi kalau to be verb 3 dia nggak punya, ya. Kemudian kalau tempatnya bukan di predikat, itu verb ing yang berdiri sendiri ataupun to verb 1. Nah, disinilah salah satu cara menentukan ya nanti kalau teman-teman menemukan ada verb yang ada ed-nya supaya kita tahu itu verb 2 atau verb 3, pertama kita artikan dulu kata dasarnya atau verb satunya apa. Kemudian kalau kita analogi itu butuh objek tidak?
Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia butuh objek, dia bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Kalau dia tidak butuh objek, dia cuma bisa verb 2. Kalau dia berdiri sendiri ya, tanpa auxiliary, seperti itu. Oke, berarti dia predikat, seperti itu. Nah, sekarang itu tadi kan gini, kata kerja yang butuh objek itu bisa verb 2, bisa verb 3 kan, teman-teman? Nah, sekarang kita masih ada tahapan lagi, gimana cara menentukannya. Oke? Jadi gini, kenapa kok kata kerja yang diartikan apa namanya butuh objek itu bisa pasif, bisa aktif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, kalau kita artikan, itu hanya bisa aktif. Nah, cara menjawabnya, pertanyaan tadi ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau ini akan menjawab kenapa kata kerja yang kalau diartikan itu butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif saja. Sebentar. Yang slide sebelumnya, yang ini, Miss? Oke, saya ulangi ya, teman-teman. Baik. Jadi gini, masih mencerna tadi terus sudah lewat. Berarti harus pandai mengartikan bukan kalimat, Miss, tapi kata kerja. Memang gini. Di awal kan saya sampaikan, teman-teman. Salah satu yang akan membantu teman-teman dalam mengerjakan TOEFL ini adalah vocab, ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, nggak apa-apa, karena saya juga sendiri juga kurang teman vocabnya, ya. Jadi apa? Semakin teman-teman banyak vocabnya, itu semakin mudah mengerjakan TOEFL. Terutama vocab yang teman-teman kuasai itu adalah yang berkelas kata-kata kerja. Karena banyak sekali kasus tentang kata kerja ini atau pertanyaan mengenai kata kerja ini, ya. Jadi gini, kata kerja itu kalau diartikan itu ada dua ya, teman. Ini saya ulangi dari awal. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong dihentikan ya saya. Takutnya kalau udah selesai terus disuruh ngulangi lagi nanti nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi kata kerja itu kalau kita artikan atau secara makna atau secara arti ya sama aja, itu ada dua. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Contoh kata kerja yang butuh objek nih, contohnya membutuhkan. Contoh yang gampang ya, membutuhkan. Bahasa Inggrisnya need misalnya. Nah, kita nggak bisa bilang ke orang gini, guys, saya membutuhkan. Terus kita diem. Nah, orang yang atau guys, saya butuh. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti bingung, butuh apa gitu. Oke, maka setelah kata butuh itu harus dikasih kata benda atau kata ganti sebagai objek. Contoh, saya butuh gunting. Nah, gunting itu adalah objek. Contoh lagi membeli, teman-teman. Membeli itu pasti butuh objek. Contoh kita ke toko, kita bilang ke bapaknya, Pak, saya ingin membeli. Terus kita diem. Pasti bapaknya tanya, membeli apa gitu. Jadi harus lengkap. Pak, saya ingin membeli pensil misalnya. Nah, pensil itulah yang apa namanya yang dimaksud dengan objek. Jadi kata benda atau kata ganti yang terletak di setelah kata kerja ya, atau setelah predikat lah biasanya. Nah, itu adalah objek. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya tidur. Bukan meniduri ya, tidur karena beda beda ini, beda kata kerja itu. Tidur itu tidak butuh objek. Misalnya kita bilang adik saya sedang tidur. Udah dikasih titik, jangan dikasih objek. Adik saya sedang tidur kamu. Kan gak enak, teman-teman. Contoh lagi jatuh. Jatuh itu tidak butuh objek. Contohnya, kemarin adik saya jatuh. Nggak enak kalau kita tambahi kata benda setelahnya. Misalnya, kemarin adik saya jatuh pohon. Kan gak enak, teman-teman. Ya, jadi jatuh itu jangan dikasih objek setelahnya. Jadi ada kata kerja itu yang butuh objek, ada juga yang tidak objek setelah kita artikan seperti itu ya. Nah, kemudian contoh kata kerja yang butuh objek tadi ya, antara lain refract artinya membiaskan, emit mengeluarkan atau menghasilkan, produce memproduksi, obtain mendapatkan, cause itu menyebabkan, dan masih banyak lagi. Jadi ini main mengartikan aja. Semakin teman-teman tahu artinya, misalkan obtain mendapatkan, oh dia bisa didapatkan itu ada. Berarti dia aktif bisa, pasif bisa. Ya kan? Nah, karena memang kata kerja yang butuh objek ini bentuknya di kalimat bisa aktif, bisa pasif. Nah, aktif itu cara mengenalinya kalau dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Semua kata kerja yang kita temui dalam bahasa Inggris itu pasti aktif. Kecuali
kalau berbentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Itu pasif, teman-teman. Pasif itu artinya di. Seperti itu ya. Saya ulang lagi. Kata kerja yang berbentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu dia pasif. Selain itu, dia semuanya aktif. Kata kerja yang teman temui dalam bahasa Inggris selain to be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya aktif. Artinya ya. Tapi kalau be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri itu adalah pasif, artinya nanti di ataupun yang di, seperti itu. Oke, dapat ya sampai sini? Pokoknya kalau teman-teman ada bingung apa di tengah-tengah saya menjelaskan, langsung potong teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Kemudian kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak memerlukan objek, contohnya yang tidur tadi ataupun occur terjadi, appear artinya muncul atau nampak misalnya, fall artinya jatuh, search artinya meningkat tajam atau meningkat gitu aja ya. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Itu dia tidak bisa berbentuk pasif atau hanya bisa aktif. Jadi dia tidak memiliki bentuk be verb 3. Teman-teman tidak akan pernah menemukan is occurred. Misalnya itu nggak akan teman-teman. Misalnya is appeared. Itu nggak akan pernah. Ya. Ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred berdiri sendiri di dalam kalimat, fix dia adalah verb 2. Nggak mungkin itu verb 3. Karena nggak bisa diartikan, teman-teman. Occurred misalkan diartikan pasif. Diterjadikan, itu nggak enak. Di Indonesia pun nggak ada kita bilang diterjadikan, kan nggak ada. Seperti itu. Bahasa Inggris juga sama, teman-teman. Terjadi itu nggak bisa pasif. Karena nggak bisa diartikan nanti. Misalkan fall artinya jatuh. Dijatuh, itu beda. Dijatuhi gimana, Sir? Beda, teman-teman. Dijatuhi itu apa? Aktifnya adalah menjatuhi. Menjatuhi sama dijatuhi. Sorry, menjatuhi sama jatuh beda. Menjatuhkan sama jatuh juga beda bahasa Inggrisnya. Seperti itu, ya. Nah, kata kerja yang aktif yang tadi ya bentuknya ya pokoknya semua kata kerja selain to be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri itu aktif. Nah, karena pasif itu rumusnya cuma dua itu, teman-teman. Be verb 3 kalau dia di predikat ataupun verb 3 yang berdiri sendiri kalau dia bukan predikat. Itu artinya pasif, seperti itu. Gimana sampai sini? Bingungnya di mana, teman-teman? Mungkin bisa dispesifikasikan atau dijelaskan bingungnya di mana supaya saya bisa menjawabnya, tidak mengulangi seluruhnya. Mudeng ya? Nah, ini adalah kenalan dulu ya, memperkenalkan kata kerja secara makna, teman-teman. Jadi ada yang ada yang di. Tapi ada juga yang bisanya seperti itu. Nggak bisa dia di itu nggak ada. Seperti itu. Oke, jadi eh, tantangan pertama teman-teman adalah tahu dulu arti kata kerjanya atau verb satunya. Seperti itu. Nah, sekarang menjawabnya, kenapa kata kerja yang butuh objek itu bisa pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif. Dia nggak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri. Jawabannya adalah di cara pembentukan kalimat pasif, teman-teman. Ya, jadi misalnya nih, tadi kan kata kerja hanya kata kerja yang perlu objek saja atau istilahnya transitive verb yang bisa dipasifkan atau memiliki bentuk pasif ini. Oke. Nah, contohnya ini tadi, saya akan membuat kalimat menggunakan kata produce. Nah, ini ada dua kalimat yang atas aktif, yang bawah itu pasif, teman-teman. Oke. Nah, kalimat yang aktif dulu. Some trees produce resin in large quantities. Jadi kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan atau memproduksi resin dalam jumlah yang besar. Nah, cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah, ya teman-teman, objek dari kalimat aktif tadi itu diganti menjadi subjek. Ya, saya ulang lagi. Jadi caranya kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objeknya itu diganti menjadi subjek atau dipindah tempat menjadi subjek. Ya. Kemudian kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja pasif, yaitu to be verb 3 kalau di predikat. Ini kan tempatnya predikat, teman-teman. Jadinya is produced. Nah, kalau teman-teman lihat, malah subjeknya, some trees di sini, dia menjadi keterangan. Karena karena sebelumnya ada preposition by. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, aturan dalam bahasa Inggris ya, pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi kalau kata kerja yang butuh objek, sudah dipasifkan, tidak boleh punya objek lagi. Nah, itu aturan kata kerja pasif, teman-teman. Ya, jadi kalau dia sudah dipasifkan, makanya subjeknya yang tadinya subjek kan jadikan keterangan dia, dijadikan ditambahi preposisi di situ. Seperti itu. Oke, jadi intinya gini, kenapa kata kerja yang
butuh objek itu bisa jadi pasif karena objeknya bisa dirubah menjadi subjek. Nah, contohnya ini, resin is produced by some trees in large quantities. Kalau diartikan, resin dihasilkan atau diproduksi oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Oke, jadi alasannya terjawab di sini ya. Kata kerja yang butuh objek atau yang punya objek bisa dipasifkan karena objeknya nanti akan berubah menjadi subjek. Nah, sedangkan teman-teman, kata kerja yang tidak butuh objek, namanya aja tidak butuh objek ya, atau tidak punya objek, itu nanti dia nggak ada, yang dirubah menjadi subjek nggak ada. Sedangkan di materi hari pertama, kita belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Nah, nanti subjeknya hilang kalau misalkan kalimat pasif, kalimat yang tidak butuh objek itu dirubah menjadi kalimat pasif. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, teman-teman boleh coba aja dipasifkan coba. Pasti nggak bisa. Misalkan kepada Taliban dijatuhkan atau jatuh aja itu nggak bisa kita pasifkan, itu nggak enak. Dijatuhkan itu nanti verb aktifnya itu menjatuhkan. Itu bahasa Inggrisnya drop, teman-teman. Bukan fell, ya, bukan fall ya. Menjatuhi itu afflict, menjatuhkan atau menjatuhi, misalnya hukuman, afflict sama sih dengan drop juga bisa, atau hit juga bisa. Seperti jadi fail ini nggak bisa kita pasifkan teman-teman, ya. Nah, nggak enak pas dipasifkan, apa entah itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak akan bisa teman-teman. Seperti itu. Jadi alasannya itu ya. Jadi kalau kita bisa tahu itu adalah kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh objek, kita nanti bisa menentukan di soal ataupun di jawabannya. Kalau menemukan kata kerja akhiran ed, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3 dengan cara ini. Seperti itu. Nah, secara teori sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal. Silahkan teman-teman. Sepertinya aman. Sebentar, lanjut ya. Oke, kalau gitu kita ke contoh soal. Caranya sama, teman-teman. Dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan di soal ada predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Oke, ada was ya. That's right. Was di situ. Kalau teman-teman menemukan keluarga itu entah itu is, am, are, atau was, were, fix, dia adalah predikat. Nah, di sini kita punya predikat. Subjeknya itu ya, Leonardo da Vinci itu subjeknya. Kemudian apakah ada predikat lagi, teman-teman? Lah, pertanyaan saya ke teman-teman. Design, ini predikat bukan? Bukan. Kenapa, Miss? Karena ada to-nya kan That's jadi right. question. Betul. Jadi kalau to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Masih ingat ya tadi, ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing, kemudian verb 3, dan juga to verb 1. Hati-hati teman-teman. Kalau to verb 1 ini kan to design. Itu bukan predikat. Oke, berarti predikatnya di situ cuma satu ya, yaitu was aja. Subjeknya juga cuma satu, yaitu Leonardo da Vinci. Di situ nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja. Semuanya ada turunan kata kerja, kecuali yang Bravo ya. Yang Bravo itu salah, teman-teman, karena ada conjunction. Tiba-tiba ada conjunction. Sedangkan subjek predikat di soal tadi itu cuma satu. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya. Nah, alpha, Charlie, atau delta itu semuanya kata kerja, teman-teman. Employ itu kata kerja. Ya kan? Employ itu artinya adalah mempekerjakan. Ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang perusahaan itu mempekerjakan. Pasti orang yang mendengarkan tanya, mempekerjakan siapa? Atau mempekerjakan apa? Misalnya gitu ya. Jadi mempekerjakan ini butuh objek, teman-teman. Oke, jadi kita tulis dulu ya biar nggak bingung. Jadi employ itu dia butuh objek. Karena artinya tadi adalah mempekerjakan. Mempekerjakan apa atau siapa gitu ya. Nah, berarti bentuknya nanti dia bisa aktif, dia juga bisa pasif. Ya, kalau aktif itu harus dikasih objek.
Wajib teman-teman untuk employee ini ya. Kalau pasif itu kalau dia sudah dipasifkan, aturan dalam bahasa Inggris pasif itu tidak boleh punya objek kata kerja yang apa? Tidak boleh kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh dikasih objek. Walaupun dia butuh objek di awalnya ya. Nah, karena aturannya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita caranya mengetahui jawabannya ini ya. Kita cek dulu secara predikat atau bukan. Jawaban yang alfa, teman-teman, itu predikat atau bukan? Ayo, teman-teman masih ingat predikat itu apa aja? Atau kita tulis lagi ya. Predikat itu adalah verb 1, teman-teman, kemudian verb 2, kemudian verb SIS, ataupun auxiliary verb. Nah, yang alfa ini kan predikat, teman-teman, kata kerja yang bisa jadi predikat. Yang alfa itu masuk salah satu di atas, bukan? Di chat Enggak, ada. bukan. Enggak. Oke, berarti masih bingung ya Tidak. tentang predikat atau bukan predikat. Teman-teman, head itu adalah auxiliary. Been itu juga auxiliary. Oh Kalau iya. teman-teman menemukan auxiliary, fix dia adalah predikat. Ya, jadi yang alfa ini predikat, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi, di soal boleh nggak di titik-titik kita masukkan predikat lagi? Nggak boleh ya, karena nggak ada conjunction. Jadi nggak boleh, berarti alfa ini nggak bisa. Oke. Nah, kalau yang Charlie, to verb 1 itu predikat atau bukan, teman-teman? Bukan ya. Nah, kita kan tadi memang tidak butuh predikat. Nah, jangan buru-buru dulu, teman. Intinya Charlie bisa gitu ya. Kita tahan dulu aja. Charlie bisa. Nah, kalau yang delta, nah ini yang biasanya sering jadi bingung, sering jadi masalah. Employed itu bisa verb 2, bisa verb 3. Nah, cara mengetahuinya, kalau teman-teman misalkan ditemukan seperti ini ya, ada kata kerja berdiri sendiri, ada ed di akhirannya, kan itu bisa verb 2, bisa verb 3. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya kita pisahkan dulu verb satunya. Ya. Nah, verb satunya itu artinya apa? Tadi udah kita pelajari ya, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Oke. Nah, mempekerjakan itu butuh objek. Nah, untuk mengetahui apakah dia mempekerjakan atau dipekerjakan, kita lihat di setelahnya titik-titik ada objek atau tidak. Di setelahnya titik-titik pas ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah titik-titik itu ada objeknya nggak? Setelah titik-titik tepat. Oke. Ada yang menjawab ada yang menjawab tidak ada. Nah, berarti sekarang kan jawabannya beda ya, teman-teman. Sekarang saya mau tanyain lagi ke teman-teman. Objek itu dibuatnya dari kata apa? Masih ingat nggak tadi? Objek itu dibuatnya dari kata benda ya, itu dari Miss Dian, dari kata benda. Nah, Noun. pertanyaan saya, to verb 1 itu kata benda bukan, teman-teman? Bukan ya, dia adalah keterangan. Itu bukan kata benda, teman-teman. Jadi setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Ya, saya ulangi lagi. Objek itu dibuatnya sama kayak subjek, teman-teman. Kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Nah, to verb 1 itu bukan kata benda ya, namanya aja to verb 1. Seperti itu. Nah, kata benda itu ya noun atau eh, apa namanya? Pronoun, kata ganti seperti itu. Nah, berarti ini nggak punya objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi nggak ada objeknya, pasti itu pasif. Artinya nanti di. Berarti ini verb 3, teman-teman. Bukan verb 2. Ya, karena nggak enak misalnya saya bilang, misalnya saya membutuhkan misalnya ya teman, saya punya 2 kalimat nih, saya tulis biasa aja. Kalimat pertama berbunyi, saya membutuhkan di perusahaan itu, titik. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya dibutuhkan di perusahaan itu. Kira-kira enak yang mana, teman-teman? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah ya. Jadi itu tadi. Alasannya gampang aja. Kalimat kata kerja aktif kalau dia butuh objek harus ada objeknya.
Nah, tapi kalau kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya, itu harus dipasifkan. Contohnya ini, saya dibutuhkan di perusahaan itu. Kan lebih enak. Jadi kalau ada teman-teman menemukan needed, nggak ada objek setelahnya, itu bukan membutuhkan. Karena kalau membutuhkan ada objeknya. Misalnya, saya membutuhkan kursi di perusahaan itu kemarin misalnya. Itu baru bisa, saya membutuhkan, atau saya membutuhkan partner di perusahaan itu. Misalnya ya, itu baru bisa teman-teman. Oke, nah jadi kalau kata kerja butuh objek, ada objeknya berarti aktif. Kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya berarti dia pasif. Karena nggak enak kalau diartikan nanti kalau misalkan nggak ada objeknya diartikan pasif, diartikan aktif nggak enak. Contohnya yang nomor 1 tadi kalau partnernya hilang, saya membutuhkan di perusahaan itu. Nah membutuhkan apa gitu kan? Ada yang hilang seperti itu. Nah itu cara membedakannya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objek setelahnya berarti itu pasif bukan me tapi be. Nah ini berarti verb 3 dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Memang tadi kita tidak butuh predikat ya, jadi kemungkinan delta juga bisa teman-teman. Dua-duanya nggak bisa jadi predikat. Tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary juga tidak bisa jadi predikat. Nah sekarang jawabannya yang mana? Nah pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Bentuknya pasif tadi apa aja teman-teman? Bentuknya pasif. Ada yang masih ingat? Pasif itu bentuknya cuma 2. Kalau di predikat, pasif itu bentuknya adalah, ya that's right, to be verb 3, itu di predikat ya. Kalau di bukan predikat, bentuknya adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, kata kerja pasif ini dipakainya kapan? Ketika kata kerjanya itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya. Ya kan? Berarti di sini kita butuh yang pasif, karena nggak ada objeknya tadi. Dan employ itu butuh objek. Karena kalau kita pilih yang Charlie nanti, kita membutuhkan objek. To employ itu aktif, teman-teman. Pokoknya selain to be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri yang teman-teman temukan di dalam kalimat, itu adalah aktif. Tapi kalau be verb 3 be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu adalah pasif. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang delta ya. Nah nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan atau benteng-benteng gitu ya untuk kampanye militer selama masanya atau di masanya. Seperti itu. Jadi seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain. Nggak enak kalau kita bilang salah satu dari seniman dan insinyur mempekerjakan untuk mendesain, kan nggak enak. Lebih enak yang dipekerjakan. Seperti itu. Nah dari contoh pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ini memang baru, mungkin karena baru pertama teman-teman kenal ya, semakin sering nanti enak banget teman-teman. Kemudian ada pertanyaan nih, Sir, verb 3 dan verb ing yang berdiri sendiri itu maksudnya bukan predikat, tapi jadi, kalau verb 3 nggak bisa jadi subjek, Miss. Kalau verb ing bisa. Jadi fungsi verb ing itu salah satunya menjadi yang namanya gerund. Gerund itu adalah kata benda. Jadi verb ing wujudnya, tapi fungsi di kalimat dia menjadi kata benda. Entah di subjek, entah di objek. Nah, tapi kalau verb 3 nggak bisa, teman-teman. Verb 3 itu nggak bisa jadi subjek. Ya, fungsinya verb 3 yang berdiri sendiri di dalam kalimat itu adalah sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda. Contoh nih, contohnya di sini tadi ya, yang dipekerjakan itu menjelaskan kata insinyur sama seniman. Ya kan? Karena seniman dan insinyur yang dipekerjakan. Mobil yang bagus, kucing yang lucu, rumah yang besar. Nah, bagus menjelaskan kata mobil. Lucu menjelaskan kata kucing. Besar menjelaskan kata rumah. Nah, yang dipekerjakan di sini menjelaskan kata benda seniman sama insinyur. Seperti itu. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu tidak akan pernah teman-teman jadi predikat. Nggak bisa. Seperti itu. Kalau teman-teman menemukan verb 2, nah itu baru. Verb 2 itu pasti dia berdiri sendiri dan fungsinya adalah sebagai predikat. Ya, teman-teman diingat-ingat, verb 3 nggak bisa jadi predikat, verb 2 cuma bisa jadi predikat. Nah, ini tadi kita belajar caranya membedakan itu verb 2 atau verb 3. Contohnya yang delta tadi ya, itu verb 3 bukan verb 2. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Sedangkan employ itu butuh objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti dia adalah pasif. Seperti itu, teman-teman.
Atau kita ke contoh kedua ya, coba lagi. Caranya sama. Nah, ini lebih pertanyaan saya ke teman-teman. Coba dicari predikat di soal. Ada nggak? Kalau ada yang mana? Oke, use ya, that's right. Itu verb 1. Fungsinya adalah sebagai predikat. Subjeknya adalah, sebentar. Mungkin ada pertanyaan? Cukup, Sir. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mute dulu, teman-teman. Oke, subjeknya adalah molecular biologists. Itu subjeknya. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. To amplify itu bukan predikat, teman-teman. Karena dia to verb 1. Ya kan? Berarti dia bukan predikat seperti itu. Kemudian tidak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada kata kerja, turunan dari kata kerja study. Kecuali yang delta ya. Yang delta ini udah pasti salah, teman-teman. Karena the study, study-nya ini kata apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, dia adalah noun atau kata benda. Ya, dan kata benda itu fungsinya kalau di depan itu sebagai subjek. Kita nggak bisa, ya betul, nanti kita nggak bisa masukkan subjek lagi karena di soal sudah ada subjek. Nanti jadi pemborosan subjek. Ya kan? Nah, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Yang Charlie itu verb SES. Kita eliminasi dulu ya. Verb SES. Verb SES itu nggak bisa jadi subjek. Nggak boleh tempatnya di depan. Predikat itu tempatnya nggak boleh di paling depan. Kalau di soal structure TOEFL, teman-teman. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Masa predikat di paling depan? Sebelum predikat kan harus ada subjek, ya kan? Nah, berarti antara Alpha itu verb 1 atau yang Bravo itu verb. Nah, ada studied. Itu dia bisa verb 2, dia bisa verb 3. Nah, coba nih saya coba tanya ke teman-teman. Studied di sini ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ada yang tahu? Verb 2. Iya, verb 2 karena butuh objek. Terus? Itu genetics. Oke, good. Betul. Nah, gini teman, cara menentukannya gini. Kita pisahkan dulu verb satunya. Verb satunya adalah study. Study itu kalau di soal structure TOEFL ya, karena TOEFL itu adalah ilmiah atau akademik, teman-teman. Pasti pembahasannya nggak mungkin, misalnya belajar kan nggak mungkin. Pasti mempelajari. Nah, kalau belajar itu sesuatu yang pribadi, maksudnya dipakai keseharian, bukan ke akademik. Beda kalau mempelajari. Mempelajari itu misalnya siapa mempelajari sesuatu. Misalnya Albert Einstein mempelajari apa. Nah, itu masih ilmiah seperti itu. Nah, study itu mempelajari, teman-teman. Dia butuh objek. Nah, kalau misalkan kata kerja butuh objek, ya harus ada objeknya. Di setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu genetics. Oke, nah berarti ini aktif. Nah, kalau dia punya objek dan aktif, dia adalah verb 2. Karena verb 3 itu pasif, teman-teman. Oke, nah verb 2 itu fungsinya di kalimat hanya bisa sebagai predikat, sama kayak verb SES. Dan kita tadi tidak butuh predikat. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Kalau diartikan, untuk mempelajari genetics, para ahli biologis molekuler menggunakan PCR untuk mengamplifikasikan DNA, segmen atau bagian-bagian DNA gitu ya, untuk analisa, untuk kepentingan analisa. Nah, jawabannya yang alpha, teman-teman. Gimana? Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh terakhir? Apakah bisa menjelaskan ulang kenapa jawabannya A bukan B? Sangat bisa, Miss. Nah, kalau ya gini, jadi gini, caranya sama ya. Pokoknya teman-teman menemukan soal seperti ini, pastikan dulu subjek predikatnya. Oke? Nah, yang apa namanya? Yang di sini ada predikat tadi ya, yaitu verb 1, use. Subjeknya adalah molecular biologists. Oke, kemudian nggak ada kata kerja sebagai predikat lagi, ya kan? Oke, atau mungkin kalau teman-teman menemukan boleh saya dikasih tahu yang mana gitu ya. Nah, di sini intinya subjek predikatnya kan sudah lengkap. Oke, nah berarti di sini kita nggak butuh subjek atau predikat lagi, kecuali kalau ada conjunction. Tapi di pilihan ganda itu nggak ada conjunction, teman-teman. Berarti nggak bisa kita masukkan subjek predikat lagi, ya kan? Nah, sekarang yang delta nggak mungkin, itu subjek kata benda. Nanti subjeknya double.
Oke. Kalau yang Charlie, studies itu verb SES. Nah, verb SES itu fungsinya cuma bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di situ, apalagi tempatnya di paling depan. Ada dua jawaban yang pasti salah kalau teman-teman pilih, yaitu gini. Kalau titik-titiknya di paling depan, teman-teman memilih predikat itu pasti salah. Kalau nggak gitu, titik-titiknya di paling depan, teman-teman memilih conjunction fanboys, itu pasti salah. Jadi ada dua yang nggak boleh ditaruh di paling depan kalimat di soal structure TOEFL. Yang pertama adalah predikat, yang kedua adalah conjunction fanboys. Ya, kalau conjunction selain fanboys bisa, teman-teman. Seperti itu materi kita kemarin. Oke. Kemudian yang alpha itu bukan predikat, yang bravo juga yang bravo ini belum tentu. Yang bravo ini kita harus tahu dulu apakah dia verb 2. Kalau verb 2 berarti bukan jawabannya ya, karena dia predikat, kita nggak mungkin masukkan predikat di situ. Dia juga bisa verb 3, karena dalam bahasa Inggris memang kata yang berakhiran dengan ed itu bisa verb 2, bisa juga verb 3. Nah, terus caranya kita menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Kita pecah verb satunya. Kita harus tahu dulu kata dasarnya, ya, atau arti dari kata dasarnya. Nah, studied itu verb satunya adalah study, yang mana artinya mempelajari. Nah, mempelajari itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita bilang ke orang, misalnya kita ada bapak-bapak, kita bilang, Pak, di situ saya mempelajari. Nah, pasti orangnya tanya mempelajari apa, Nak, gitu. Mempelajari apa gitu. Jadi harus ada objeknya. Misalnya di situ saya mempelajari chemistry atau kimia, pelajaran kimia misalnya gitu. Nah, jadi setelahnya study itu harus ada objeknya. Nah, pertanyaan saya di setelah titik-titik apa ada objeknya? Ternyata ada, teman-teman. Berarti studied ini dia aktif, artinya mempelajari, bukan dipelajari. Ya. Nah, berarti aktif dia verb 2, bukan verb 3. Nah, verb 2 tadi kan fungsinya sebagai predikat, ya kan? Kata kerja yang hanya bisa jadi predikat. Predikat itu tidak mungkin tempatnya di paling depan. Oke, dan di sini kita memang tidak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat. Jadi yang bravo nggak bisa, jadi tinggal jawaban yang alfa. Nah, yang alfa ini aktif dan dia bukan predikat. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Untuk mempelajari genetics, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk mengamplifikasikan atau memperbesar mungkin gitu ya, bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat? Kenapa yang bravo kok salah? Jadi harus memperhatikan di dalam kalimat itu butuh objek atau tidak dulu ya. Kata kerjanya, betul Mas. Kalau kita menemui kata kerja, entah itu di soal, entah itu di jawaban, terutama yang akhirannya ed ya, kita harus pastikan dulu itu kata kerja aktif atau pasif. Seperti itu. Nah, kalau yang berakhiran ed misalnya di soal nih, ada kata kerja berakhiran ed, berdiri sendiri. Nah, dia nggak ada objeknya. Kalau kita artikan verb satunya butuh objek, berarti itu verb 3, dia pasif. Dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena takutnya ketika teman-teman menemukan ada di soal ya, ada verb yang akhirnya ed langsung dipukul rata, itu predikat. Nah, itu nggak bisa. Ada juga verb yang nggak bisa jadi predikat, yaitu verb ing, verb 3, dan to verb 1. Nah, verb 3 sama verb 2 itu wujudnya sama. Seperti itu. Jadi kita belajar untuk membedakannya. Biar tahu itu predikat atau bukan. Seperti itu. Jadi tahapan pertama tadi ya, harus mengerti artinya. Jadi kata kerja itu secara artinya apa. Nah, kalau sudah tahu artinya nanti kita akan tahu itu butuh objek atau tidak. Seperti itu. Nah, terus ada objeknya atau enggak, seperti itu. Nah, nanti gini, memang agak panjang ya, teman-teman. Materi hari ini teorinya memang agak panjang, tapi tenang aja. Setiap teman-teman nanti latihan, teman-teman akan terasah. Semakin sering akan terasa, lama-lama jadi insting, teman-teman. Ketika ngerjakan, gampang banget. Itu pasti verb 3, itu pasti verb 2. Tapi butuh proses. Seperti itu. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Karena kita baru di tahap kenalan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau genetic studied, Kak? Genetic study. Kalau genetics mungkin ya ada S-nya, itu kata benda, itu bisa. Genetics study, tapi itu jadi kata benda nanti. Itu jadi subjek nanti, Mister. Subjeknya double, karena genetics kata benda. Tapi kalau genetik aja nggak ada S-nya, itu kata sifat. Kata sifat nggak bisa diikuti verb 2 atau verb 3, nggak bisa. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, teman-teman. Ya.
Kemudian jadi verb 2 itu perlu objek, Kak. Tidak semua, Mister. Jadi misalnya ocuret, menemukan ocuret dan dia verb 2, ya kan? Nggak bisa dia verb 3. Misalkan dia verb 2, nggak boleh dikasih objek. Jadi perlu objek atau tidak perlu objek itu bukan dari bentuk kata kerjanya, teman-teman, tapi dari artinya. Oke, jadi misalnya nih, teman-teman menemukan ada kata kerja occurred di dalam soal. Dan dia berdiri sendiri, misalnya ada subjek di sini ya, terus diikuti predikat occurred. Nah, dia nggak boleh dikasih objek. Dan dia hanya bisa aktif. Kenapa? Karena occur, verb satunya ya, itu artinya terjadi. Itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, tadi kita sudah belajar kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa pasif. Jadi dia tidak punya bentuk verb 3 ataupun to be verb 3. Ya, atau kalau teman-teman menemukan kata kerja yang tidak perlu objek, memang kalau diartikan tidak perlu objek, jangan dikasih objek. Dan dia selalu aktif seperti itu. Kemudian berarti to study genetics itu fungsinya sebagai keterangan ya, Sir. Betul, Miss. Miss atau Mr. Miss ya, kayak Miss Rizkia. Jadi kalau ada to verb 1 itu namanya keterangan, lebih tepatnya adverb of purpose atau keterangan tujuan atau maksud. Ya, dan keterangan itu tempatnya boleh di akhir, boleh di awal. Kalau dia di awal harus ada komanya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan di akhir gimana, Sir? Nanti jadinya gini, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis to study genetics. Nah, itu to study geneticsnya sama kayak kita bilang gini, Indonesia merdeka di tahun 1945. Nah, itu kan ada keterangan di tahun 1945, itu keterangan waktu. Itu bisa dipindah ke depan. Jadinya di tahun 1945 Indonesia merdeka. Ya kan? Nah, keterangan itu memang tempatnya bisa gitu, bisa pindah-pindah gitu. Jadi jangan heran ya. Dan tuh bab 1 ini dia adalah keterangan, teman-teman. Makanya nggak bisa jadi subjek, juga nggak bisa jadi predikat. Karena keterangan atau adverb ya fungsinya sebagai keterangan. Seperti itu. Gimana, dapat? Untuk tinggal satu lagi. Masih ada nggak ya? Sebentar. Kayaknya masih ada satu contoh lagi. Ya, masih ada ternyata. Nah, caranya sama, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, selalu sama. Cari predikat dulu. Ada nggak predikat di soal? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Nggak ada. Nggak Ya, ada. ada nggak ini? Karena di chat ada yang menjawab supports. Supports di situ artinya mendukung ya, teman-teman. Yang mana dia adalah verb SES. Dan verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Jadi kita punya predikat, teman-teman, di soal. Dan ingat-ingat, subjek predikat itu adalah chapter 1. Tahap yang paling penting untuk teman-teman kuasai. Ya, jadi di sini ada predikat. Nah, subjeknya yang mana? Ada yang tahu subjeknya yang mana? Ya, that's right. Subjeknya adalah consuming foods. Itu adalah gerund, teman-teman. Ini yang dimaksud gerund ya. Verb ing itu yang dia berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya dan tempatnya di paling depan. Fungsinya sebagai subjek. Itu namanya gerund. Jadi verb ing tapi fungsinya sebagai kata benda atau noun. Oke. Nanti kalau diartikan ya mengkonsumsi makanan-makanan. Kalau diartikan seperti itu. Nah, berarti kita punya subjek dan juga predikat. Di soal, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tidak ada juga predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan kata kerja contain. Ya kan? Dan nggak ada conjunction-nya di situ, teman-teman. Berarti langsung hapus semua kata kerja yang predikat. Alpha itu verb SES, otomatis salah. Nggak bisa kita masukkan predikat di sini lagi karena nanti predikatnya double. Kalau ada dua predikat di kalimat, maka kita butuh conjunction, ya kan? Tapi di situ nggak ada conjunction. Di pilihan alpha juga nggak ada conjunction. Berarti alpha nggak bisa. Oke? Nah, sekarang yang Bravo ini. Nanti dulu aja, Bravo kita tinggal dulu ya. Yang Charlie containing tidak bisa jadi predikat, jadi kemungkinan di sini bisa. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction. Delta nggak bisa, teman-teman. Nah, tinggal Bravo sama Charlie. Kita pastikan dulu yang Bravo, apakah dia verb 3 ataupun dia verb 2. Cara memastikannya gimana? Kita pisahkan dulu verb satunya, teman-teman. Ada yang tahu artinya kata contain? Sorry? Mengandung atau berisi. Ya, that's right. Mengandung, teman-teman. Atau bisa juga diartikan memiliki.
Seperti itu. Jadi tapi di sini lebih enak mengandung ya karena ngomongin makanan. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman nih. Mengandung itu butuh objek nggak? Bisa nggak kita bilang gini teman-teman? Makanan itu mengandung. Terus kita diam. Halo, cek, cek. Halo, tes, tes. Halo. Putus-putus, Sir. Iya, mohon maaf, sepertinya koneksi saya teman-teman. Karena ini apa? Ada tulisan tadi di layar saya, connection is unstable. Tapi udah lancar lagi ya sekarang. Sir. Oke, thank you. Tadi sampai mana ya? Oke, pertanyaan saya tadi gini. Contain atau artinya mengandung, teman-teman, itu butuh objek nggak? Bisa nggak saya bilang gini, makanan itu mengandung. Terus saya diem, itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena dia butuh objek, harus ada apa setelahnya. Nah, berarti untuk mengetahui contained di sini artinya mengandung atau dikandung atau dimiliki gitu ya. Kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya nggak, teman-teman? Jadi di setelah titik-titik itu ada objek nggak? Ada ya. Ya, that's right. Jadi healthy fats itu artinya adalah lemak-lemak sehat. Nah, berarti kalau ada objeknya itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Aktif atau pasif? Verb 2 aktif. Verb 2. Verb 2 ya. Dan dia Nah, berarti yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena nanti predikatnya double. Karena verb 2 kan fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya kan? Nah, berarti Bravo nggak bisa. Ketemu, jawabannya adalah Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, mendukung atau mensupport kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, gimana dari ketiga contoh tadi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Sebelum kita ke praktek latihan, silakan teman-teman. Clear ya? Baik. Kalau clear, mari kita coba ke latihan. Seperti biasa, dicoba dulu sebisanya teman-teman. Karena yang saya tadi serangkan ya, semakin teman-teman mencoba, salah nggak apa-apa. Itu nanti akan mengasah pemahaman teman-teman. Semakin sering, itu nanti semakin tajam. Yang mana nanti ketika teman-teman tes, itu bisa jadi insting. Enak banget kalau udah jadi insting, teman-teman. Kayak kita 1 detik udah tahu jawabannya. 1 detik udah tahu jawabannya. Tapi memang harus sering latihan ya. Makanya dicoba dulu. Sebentar. Bisa dijelaskan ulang kenapa pilihan Bravo tidak benar? Karena yang Bravo itu verb 2, Miss. Nah, kalau di sini verb 2 itu fungsinya sebagai predikat ya, Miss. Nah, verb 2 itu karena dia predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double, Miss. Iya kan? Kalau ada 2 predikat di dalam kalimat itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi harus ada yang namanya conjunction yang menghubungkan 2, SP. Ataupun fanboys lah minimal yang di tengah-tengahnya. Ini fanboys-nya bukan menghubungkan 2 predikat ya. Fanboys-nya ini menghubungkan brain health, itu objek, sama cognitive function, itu juga objek. Seperti itu. Nah, kalau ditambahkan which baru bisa. Jadi, consuming foods, tapi tensesnya nggak tepat, teman-teman. Tensesnya itu kalau dia present atau fakta, maka harus fakta juga. Ya, kecuali kalau ada keterangan waktunya. Misalnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak-lemak sehat di tahun 1865, misalnya gitu ya. Itu baru bisa pakai yang Bravo, yang verb 2. Tapi kalau nggak ada keterangan waktunya, maka itu fakta, teman-teman. Fakta itu hanya bisa pakai verb 1 atau verb SES. Seperti itu, ya. Jadi kalau dikasih which itu bisa. Misalnya consuming foods which contained, itu bisa secara bentuk, tapi secara tenses nggak bisa juga. Seperti itu. Intinya gini, kenapa yang Bravo salah? Karena yang Bravo dia tadi adalah verb 2, dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya jadi double. Seperti itu. Gimana Miss Francisca? Dapat nggak Miss dari sini? Atau kita coba ke latihan soal ya Miss? Miss coba dulu, sebisanya dulu. Nanti kita bahas ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Kita kenalan dengan bab ini. Nah, di sini ada satu soal. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kalau gitu mari kita, dan ada pertanyaan juga tadi. Sir, apakah verb ing itu bukannya sebelumnya harus ada to be-nya ya? Nah, nanti kita jawab ya. Kita jawab yang ini dulu. Cari predikat dulu di soal, di situ ada was adopted. Subjeknya yang mana? Subjeknya judul lagu ini, teman-teman. Yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Itu judul. Kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat kok hurufnya besar-besar semua seperti ini, itu nama, judul seperti itu. Dan judul itu kata benda, teman-teman. Nah, ini ada kata benda sebagai subjek, ada predikat, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis. Nah, menulis itu butuh objek ya, teman-teman. Tapi kita cek satu-satu. Yang alfa itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena predikat. Predikat itu tidak boleh ditaruh di depan sendiri. Nah, ini sekaligus saya mau menjawab ya, teman-teman. Loser, tadi verb ing bukannya harus dikasih to be ya? Nah, yang ini ya, teman. Tadi kan yang Charlie kan containing. Kalau dikasih to be di sini nanti, predikatnya jadi double, Mister. Ya, jadi karena di situ ada supports, itu predikat verb SES. Nah, kalau kita kasih to be verb ing, to be itu auxiliary. Kalau teman-teman menemukan to be di is MR atau was were ya, fix itu predikat. Nah, kalau ada dua double predikat malah salah seperti itu. Jadi verb ing itu bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary, tapi fungsinya bukan menjadi predikat seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi di situ yang alfa salah karena double predikat ya nanti teman-teman. Sedangkan nggak ada conjunction sama sekali di situ. Kalau yang Bravo ada predikat lagi juga sama. Secara kelengkapan, apalagi ada subjek juga di situ. Nanti jadi subjek predikat double, tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Ya. Nah kalau yang Charlie ada subjek he, predikatnya wrote sama juga. Nanti kita butuh conjunction. Di situ nggak ada conjunction sama sekali, nggak bisa teman-teman. Nah jawabannya adalah yang delta itu verb 3 ya, jelas. Karena verb 2-nya wrote itu teman-teman. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan memang kita tidak butuh predikat. Nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai, nah ini pasif juga ya, diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman gini, kenapa di sini artinya diadopsi, teman-teman? Gimana kita bisa tahu itu kok artinya diadopsi? Mana ada ed-nya. Mana itu verb 3. Ada. Dan sebelumnya ada to be. Jangan lupakan to be-nya, teman-teman. Karena, Oh iya. nah itu, ada yang menjawab be verb 3, betul. Hati-hati dengan have verb 3 ya. Have verb 3 dan be verb 3. Takutnya ini, saya kenapa tadi menanya itu, karena takutnya khawatirnya nanti teman-teman memukul rata kalau ada verb 3 yang ada auxiliary sebelumnya itu pasif. Ada satu auxiliary verb yang pakai verb 3, teman-teman. Yaitu have yang langsung ketemu sama verb 3. Kalau ada have verb 3 itu aktif, artinya telah misalnya have eaten, telah makan. Misalnya have studied English, telah belajar bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Beda dengan be verb 3 ya. Kalau be verb 3 itu pasif dan dia predikat. Seperti itu, teman-teman. Jadi be verb, kenapa di situ pasif? Karena dia to be verb 3, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Dicoba lagi, di sini ada satu soal, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada yang menjawab Alpha. Tadi juga ada yang menjawab Bravo ya. Dan ada juga yang menjawab Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu ya. Di situ ada predikat yaitu is. Ya kan? Subjeknya adalah Indian Summer.
Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang itu tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semua ada turunan kata kerja occur. Ya, teman-teman, occur itu artinya terjadi. Dan occur ini yang tadi saya buat contoh di salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk pasif. Ya, bentuknya hanya aktif. Alias occur itu tidak pernah berbentuk to be verb 3, nggak akan pernah, teman-teman. Dia juga tidak akan pernah berbentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Ya, karena dia kata kerja yang tidak butuh objek. Yang bisa dipasifkan itu hanya kata kerja yang butuh objek saja. Nah, mari kita cek satu-satu. Yang alpha, yang kita cek, ya kita hilangkan dulu yang udah pasti salah ya, teman-teman. Yang delta itu udah pasti salah karena ada subjek sama predikat lagi. Nanti double subjek predikat. Di soal nggak ada conjunction. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi ya. Kalau yang Charlie sama, itu verb SCS. Verb SCS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi, nanti conjunction-nya mana, gitu kan? Yang Charlie nggak bisa karena nggak ada conjunction. Nah, antara alpha atau bravo. Kalau yang alpha itu verb 3 bisa, tapi kalau dia verb 2 tidak bisa. Nah, tadi kan apakah dia verb 2 atau verb 3? Tadi kan sudah saya jelaskan, teman-teman. Kata kerja yang tidak butuh objek, tidak memiliki bentuk pasif, dia tidak memiliki bentuk to be verb 3, dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi yang alpha ini bukan verb 3, teman-teman. Karena occur nggak punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Ya, jadi ini adalah verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Boleh nggak di titik-titik kita masukkan predikat lagi tanpa conjunction? Jawabannya nggak boleh, teman-teman. Nanti double predikat, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas suku Indian atau musim panas India gitu ya mungkin, adalah sebuah periode dari cuaca hangat gitu ya, yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Agak tricky ya. Ya, that's right. Yang saya sampaikan tadi, Mister. Semakin nanti teman-teman akan ketemu dengan latihan seperti ini, ya memang di awal memang tuntutannya adalah menentukan apakah verb yang akhirannya ed itu verb 2 atau verb 3. Nah, itu perlu dibiasakan juga di latihan ya. Apalagi kalau teman-teman sudah terbiasa, pastikan teman-teman kasih timer. Kenapa? Karena nanti di tes itu teman-teman hanya punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Ya, semakin satu soal itu semakin cepat, teman-teman masih punya banyak waktu atau menyisakan banyak waktu untuk soal yang nanti teman-teman akan mungkin agak sulit gitu. Jadi entah di error analisis atau struktur bagian kedua, biasanya ya kebanyakan itu di struktur bagian kedua yang banyak yang kesulitannya seperti itu. Jadi tapi tenang aja, kalau teman-teman udah terbiasa yang saya sampaikan tadi, 1 detik, 2 detik, teman-teman akan bisa menemukan jawabannya. Seperti itu. Oke. Halo teman-teman, tes-tes. Suara saya bisa terdengar semuanya? Baru masuk Sir, tadi hilang. Oke. Ya, mohon maaf teman-teman. Koneksi saya, sebenarnya Indium ada masalah di sini ya. Sebentar, saya ganti koneksi di HP. Saya pakai kabelan padahal ya. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi. Kita lanjut ke nomor 3. Sebentar, sebenarnya di chat ada yang bertanya. Oke, kedengaran ya teman-teman? Itu verb 2 jadi sebagai predikat. Betul, Sir. Masih bingung kenapa nggak occurred. Ya, itu ada yang menjawab. Occurred itu verb 2, Miss. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Dan predikat itu nggak, di sini kita nggak butuh predikat lagi. Karena di soal kan sudah ada predikat yaitu is. Nanti predikatnya double. Dan itu nanti nggak bisa diartikan, teman-teman. Misalnya occurred ini kita masukkan di titik-titik ya. Musim panas Indian adalah sebuah periode dari cuaca hangat terjadi selama musim gugur. Bedakan ketika kita bilang musim panas Indian adalah sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Nah, enak yang pakai yang ya, yang terjadi. Karena di soal sudah ada predikat. Kalau di sini nggak dikasih yang, nanti kedengaran nggak enak yang tadi ya, yang musim panas Indian adalah sebuah periode dari musim hangat, cuaca hangat terjadi di musim gugur. Kan nggak enak, kayak ada yang ganjal gitu ya kan.
Nah, tapi kalau dikasih yang lebih enak. Musim panas Indian adalah sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Jadi, occurred kenapa nggak bisa? Karena dia verb 2, dia predikat. Dan nanti kalau kita masukkan predikat lagi, predikatnya double. Kemudian ada pertanyaan, berarti memang harus hafal apa saja kata kerja yang butuh objek dan yang tidak butuh objek. Nah, ini lagi, hati-hati ya, Miss. Saya mengulangi lagi, jangan menghafal, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah masalah vocab, teman-teman nanti berurusan dengan kamus. Dan nggak mungkin kita hafalan kamus. Ya, kamus itu memiliki banyak sekali kata. Jadi, saran saya gini aja. Sama, daripada hafalan, ketika teman-teman latihan menemukan kata kerja, menemukan vocab intinya ya, yang apa namanya teman-teman nggak tahu artinya atau yang menurut teman-teman baru, silahkan ditulis. Teman-teman bikin kamus teman-teman sendiri. Oke, berdasarkan pemahaman teman-teman. Ya, terutama kalau kata kerja, teman-teman boleh tambahi keterangan, itu butuh objek atau tidak. Seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman latihan menemukan, oh kata oker lagi nih, buka catatan teman-teman lagi. Daripada buka kamus kan kelamaan. Tapi kalau kita buka catatan teman-teman, oh ini oker, dia butuh objek. Kalau butuh objek berarti harus ada objeknya. Ada nggak objeknya? Kalau nggak ada berarti harus dipasifkan. Seperti itu. Tapi kalau kata kerjanya tidak butuh objek, ya jangan dipasifkan. Karena nggak bisa dipasifkan, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Sir, kalau misalnya kita tidak mengetahui arti verbnya, apakah ada cara lain untuk mengetahui dia verb 2 atau verb 3 dan membutuhkan objek atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang cukup kritis ya, cukup bagus. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu, teman-teman. Ada vocab yang saya nggak tahu artinya. Oke, tapi kalau di structure jarang banget. Tapi saya pernah, atau dulu saya sering gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan kasus seperti itu, ya, itu kalau di soal structure TOEFL itu bisa dihafal. Maksudnya bukan bisa dihafal ya. Intinya gini, sebagian besar atau 90% kalau teman-teman ditanyai mengenai kata kerja, terus ada objeknya atau tidak, itu kata kerjanya pasti kata kerja transitif. Karena kata kerja intransitif itu kasusnya sedikit, teman-teman. Ya, sedangkan kata kerja yang butuh objek itu tadi dia panjang. Apakah dia butuh objek? Ada objeknya nggak? Kalau nggak ada, dia pasif. Kalau ada, dia aktif. Seperti itu. Jadi kebanyakan kalau misalkan teman-teman ketabrak dengan kata kerja yang kasus kata kerja seperti ini ya, aktif atau pasif, anggap itu adalah sebagai kata kerja yang butuh objek. Kalau nggak tahu artinya. Tapi saya sarankan mumpung teman-teman masih bisa bersiap-siap atau belum tes aslinya ya, hajar terus latihan teman-teman. Kalau misalkan di Google Drive sudah habis, teman-teman masih boleh request di saya. Karena soal di saya masih banyak sekali. Koleksi soal saya masih banyak gitu ya. Nah, nanti semakin sering teman-teman latihan, menemukan kata kerja baru itu ditulis, dan nanti ketika nemu lagi itu nanti enak banget. Ketika tes itu enak banget teman-teman. Sangat membantu seperti itu. Kemudian selain occur, apalagi kata kerja yang nggak butuh objek, Sir? Banyak sekali, Mister. Dan saya nggak mungkin menyebutkan satu-satu di sini ya, karena banyak banget teman-teman di kamus itu. Oke, intinya gini, itu bisa kita pakai menggunakan analogi atau kita bisa logikakan gitu. Contohnya tidur tadi. Kita misalkan bilang saya sedang tidur, kan nggak ada objeknya. Nggak enak kalau kita bilang saya sedang tidur dia, kan malah nggak enak. Nah, berarti tidur itu kata kerja yang tidak butuh objek. Contoh lagi, kita menemukan kata kerja require. Artinya adalah membutuhkan. Require itu kata akademik dari kata need, teman-teman. Nah, require membutuhkan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya membutuhkan. Kita berhenti. Oh, ada yang hilang. Berarti harus dikasih objek. Saya membutuhkan gunting. Contohnya. Berarti membutuhkan atau require tadi itu butuh objek. Seperti itu. Makanya tadi di awal saya sarankan ya, atau saya terangkan kalau kata kerja kalau secara makna atau kalau diartikan itu dibagi dua. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Jadi memang tahapan pertama adalah mengartikan dulu. Seperti itu. Kalau nggak tahu artinya ya itu tadi. Mau nggak mau kita pakai menebak. Dan itu nggak akurat ya teman-teman. Jadi bisa nggak bisa ya. Cuman dari pengalaman saya, pertanyaan mengenai kata kerja di soal struktur yang asli dari ITS itu kebanyakan menanyakan kata kerja yang butuh objek. Seperti itu. Kemudian, oke, ketinggalan ya, soalnya tadi kirain 15.30. Oke, saya ulang lagi teman-teman. Mohon maaf untuk waktu nggak bisa kita undurkan karena saya dari lembaga tidak dapat izin seperti itu. Oke, jadi kita tetap pakai jadwal awal.
Oke, lanjut ya ke nomor 3. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Buka kamus nggak apa-apa teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alpha, Charlie, delta. Ya, antara alpha, Charlie, atau delta. Kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat lay, subjeknya some snakes. Kemudian setelah koma itu ada, nah kalau conjunction fanboys teman-teman, sebelumnya ada satu koma seperti ini. Pasti, atau fix gitu ya. Conjunction fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, nah di situ berarti conjunction subjeknya others tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Kita harus masukkan predikat di sini. Yang alpha udah pasti nggak bisa karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, ya kan? Kalau yang bravo itu verb 3. Verb 3 itu juga nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya kan? Nah, antara Charlie atau delta. Nah, bedanya Charlie sama delta apa? Yang Charlie itu verb 1, dia aktif, butuh objek karena give artinya memberikan. Kalau yang delta are given itu to be verb 3. To be verb 3 itu pasif. Kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Nah, supaya kita tahu yang Charlie atau yang delta, kita lihat kembali di setelah titik-titik ada kata benda sebagai objek atau tidak. Ya. Di setelah titik-titik itu ada kata birth. Teman-teman boleh cek di kamus. Birth itu adalah kata benda. Artinya kelahiran. Ya, yang mana kalau ada kata benda jatuh setelah kata kerja itu sebagai objek, teman-teman. Berarti kita butuhnya yang aktif, bukan pasif. Karena kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kita nggak butuh yang pasif, ya. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to life offspring. Kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur, tapi yang lainnya atau beberapa yang lain itu memberikan kelahiran. Maksudnya melahirkan gitu ya, anak-anak yang sehat atau anak-anak yang hidup. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, juga ada Delta, juga ada Alpha. Oke, Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is overheated ya. Subjeknya it. Kemudian ada conjunction itu di sebelumnya. Kalau ada conjunction maka subjek predikatnya nggak boleh cuma satu, harus dua. Nah, di depan tadi itu ada subjek an elephant tapi belum ada predikatnya. Kita carikan di pilihan ABCD yang ada predikat saja ya. Yang alpha itu verb ing, nggak bisa jadi predikat. Oke. Yang bravo itu ada predikat flap. Cuman yang bikin salah ini yang bravo karena dia ada subjek lagi. Its ears itu subjek lagi teman-teman. Nanti double subjeknya. Nggak bisa diartikan juga nanti ya. Kalau yang Charlie ada verb SES yaitu flaps. Dia punya objek karena memang flap ini artinya mengepak-ngepakkan. Nggak mungkin kita hanya bilang mengepak-ngepakkan nggak dikasih objek. Misalnya ada kita di kebun binatang terus kita ngasih tahu orang, Pak coba lihat, gajah itu mengepak-ngepakkan. Terus kita pergi. Pasti orang itu bingung mengepak-ngepakkan apa gitu. Atau apa namanya, ya pasti ada pertanyaan gitu ya, mengepak-ngepakkan. Jadi mengepak-ngepakkan itu butuh objek. Makanya jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Itu verb 3, teman-teman. Kok bisa tahu? Flap itu artinya mengepak-ngepakkan. Dia butuh objek, dan setelahnya nggak ada objeknya. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, nggak ada objeknya, itu artinya bukan me, tapi di. Ini dikepak-kepakkan, teman-teman. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri, tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi jawabannya Charlie.
Nah, nanti kalau dibaca, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinganya dengan keras gitu ya ketika dia kepanasan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, kita cek ya. Di situ seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Nah, sebelumnya Emily Dickinson ada conjunction, yaitu although, teman-teman. Berarti kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma itu ada subjek yaitu only 7 of her poems. Itu subjeknya. Nah, tapi belum ada predikatnya, dia nabrak conjunction subjek predikat lagi. Nah, berarti di sini kita butuh predikat punyanya only 7 of her poems. Ya, cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha udah pasti nggak bisa. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Ya, alpha nggak bisa. Nah, bravo bisa jadi predikat. Charlie juga bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta itu verb 3, teman-teman. Verb 3 nggak mungkin jadi jawaban di situ karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Nah, pertanyaannya gini. Gimana kita bisa tahu yang delta itu verb 3 bukan verb 2? Gampang aja. Kita cari verb satunya, yaitu publish. Publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Nah, mempublikasikan sama menerbitkan itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nggak enak nanti kalau kita artikan. Hanya 7 dari puisi-puisinya menerbitkan ketika dia masih hidup. Nah, kan nggak enak. Beda kalau kita bilangnya hanya 7 dari puisi-puisinya diterbitkan atau dipublikasikan ketika dia masih hidup. Nah, dipublikasikan itu pasif, berarti yang delta itu verb 3, teman-teman. Oke. Nah, jadi antara Bravo atau Charlie. Bedanya apa sama Bravo sama Charlie? Bravo itu have verb 3. Ya, dia aktif. Aktif butuh objek. Menerbitkan tadi butuh objek ya. Sedangkan di setelah titik-titik nggak ada objeknya. Berarti Bravo nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau ada kata kerja butuh objek, contohnya publish ini ya, tapi nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Nanti supaya kalau diartikan enak. Nah, kalau diartikan ini nanti, meskipun Emily Dickinson adalah seorang pujangga Amerika terkenal saat ini karena to be ya, karena present pakai is, hanya 7 dari puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat di pilihan ganda ada jawaban alpha, bravo, dan delta. Mari kita cek teman-teman. Di situ ada predikat became ya. Subjeknya adalah Pearl S. Buck. Kemudian tidak ada predikat lagi di soal. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja receive. Artinya menerima. Nah, menerima itu butuh objek ya, teman-teman. Dan memang di setelah titik-titik itu ada objeknya. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, receive berarti ini aktif, teman-teman. Karena ada objeknya ya. Nah, kalau aktif ada ed-nya berarti dia verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, boleh nggak di sini kita masukkan predikat lagi? Jawabannya nggak bisa, teman-teman. Nanti predikatnya double. Kita nanti butuh conjunction subject. Seperti itu. Kalau yang bravo, to verb 1 itu aktif dan dia bukan predikat. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek,
ada predikat lagi, nggak ada conjunction, itu tidak bisa. Oke, kalau yang delta auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi karena di soal sudah ada predikat. Nanti jadi pemborosan predikat. Jadi jawabannya bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur atau sastra seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban Bravo dan ada juga jawaban Delta. Antara Bravo atau Delta, mari kita cek. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang kebanyakan huruf besar seperti ini keberuntungan atau untung ya. Kenapa? Semuanya kata benda, teman-teman. Ini kata benda, kata benda, kata benda semua itu. Yang bawah juga kata benda semua. Nggak ada kata kerja sama sekali di sini sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Ya, subjeknya yang di depan sendiri ada Dennis Chavez. Karena kata benda yang lain itu sebelumnya ada preposisi. New Mexico ada of, itu keterangan. The house itu ada to. Representatives ada of. 1930 ada in. Senat ada to. Semuanya ada keterangannya semua, teman-teman. Ada preposisi maksudnya itu jadi keterangan. Ya. Jadi kita di situ butuh predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Jangan ditambah-tambah ya, oke? Yang alpha udah pasti salah karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau kalau nanti subjek predikatnya cuma satu. Oke. Nah, kalau yang Bravo elected kita tahan dulu ya karena agak ada prosesnya untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 ya. Kalau yang Charlie udah pasti salah ada conjunction. Sorry. Nah, kalau yang Delta auxiliary verb fix hanya bisa menjadi predikat. Oke, jadi kemungkinan Delta bisa. Nah, tapi karena ada yang menjawab Bravo, mari kita cek dulu apakah yang Bravo itu verb 2 atau verb 3, predikat atau bukan. Gitu ya. Nah, di situ elected itu verb satunya adalah elect, artinya memilih. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, memilih itu butuh objek nggak teman-teman? Bisa nggak kita bilang, hari ini kita akan memilih. Itu butuh objek nggak? Butuh ya, karena pasti nanti ada pertanyaan, memilih apa atau memilih siapa. Jadi dia butuh. Oke? Nah, untuk tahu apakah elected di sini dia memilih atau dipilih, karena kan kalau kata kerja butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif, bisa bisa di, teman-teman. Dan bentuknya sama. Kalau verb 2 itu kalau verb 3 itu di. Nah, supaya tahu kita itu memilih atau dipilih, kita lihat di setelahnya ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu langsung nabrak preposisi to. Itu bukan objek, teman-teman. Itu keterangan. Alias nggak ada objeknya. Ya. Nah, kalau nggak ada objeknya, nggak mungkin ini yang memilih. Berarti ini dipilih. Berarti yang Bravo ini verb 3, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang Bravo itu walaupun dia pasif, ya, verb 3 kan, tapi dia nggak bisa jadi predikat. Tadi kan kita butuhnya predikat. Seperti itu. Jadi masukkan to be supaya dia bisa jadi predikat. Oke. Lanjut lagi ke nomor 8, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Sepertinya sudah mulai terbiasa ya. Nah, kalau udah seperti ini jangan sampai putus teman-teman. Nanti disambung ya. Kalau ada waktu tolong dikerjakan latihannya. Ya, jawabannya memang Charlie. Penjelasannya gimana? Seperti ini. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nggak ada teman-teman. Berarti di sini wajib ada predikat. Subjeknya kata benda di paling depan, yaitu experiments. Ya kan? Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Kalau kita lihat Alpha, Bravo, Charlie bisa jadi predikat semuanya. Yang nggak bisa yang delta. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi delta nggak bisa ya teman-teman. Nah kemudian Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita lihat bedanya aja. Oke, yang Alpha di situ have been conducting. Pakai verb ing dia teman-teman. Berarti dia aktif. Karena pasif itu rumusnya cuma 2. Kalau di predikat itu to be verb 3, kalau di aktif dia kalau di bukan predikat adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Saya ulangi lagi, pasif itu bentuknya cuma 2. Kalau di predikat itu to be verb 3, kalau di bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, yang alpha ini aktif, yang bravo juga aktif, yang Charlie pasif karena to be verb 3, teman-teman. Nah, untuk tahu apakah kita butuhnya aktif atau pasif, ya udah kita lihat ada objek atau tidak di setelah titik-titik. Karena kalau ada objeknya berarti kita nggak bisa masukkan pasif, ya. Tapi kalau nggak ada objeknya berarti kita butuh yang pasif. Di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, itu langsung nabrak preposisi in, teman-teman. Berarti kita butuhnya yang pasif, ya. Sorry. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi benda-benda yang bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900 atau 1900. Kemudian ada pertanyaan, kenapa bukan has? Has itu dipakai di present, Miss. Present itu fakta. Kalau ada keterangan waktu lampau, kita nggak bisa masukkan has. Di situ ada keterangan waktu lampau, yaitu in 1900. Ya, jadi di tahun 990, di tahun 1900 itu adalah keterangan waktu lampau. Nah, kalau lampau atau past, betul, kita nggak bisa masukkan punyanya present. Has itu adalah verb SES. Jadi dia auxiliary bentuk verb SES. Auxiliary itu juga verb ya, teman-teman. Makanya ada yang nyebutnya juga auxiliary verb. Seperti itu. Dan bentuknya, namanya verb itu bentuknya bisa gonta-ganti seperti itu. Contohnya to be. To be itu juga punya verb ing, teman-teman. Yaitu being itu. Nah, has itu adalah verb SES dari have. Kalau had itu verb 2 dari have. Seperti itu. Dapat ya? Jadi kenapa nggak bisa has? Karena lampau. Ada 900, di tahun 1900. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Saya lihat ada jawaban alfa dan juga bravo. Nah, tapi yang menangkap perhatian saya tadi, baru 3 detik sudah ada yang bisa menjawab. Nah, itu tolong ditingkatkan, teman-teman. Jadi semakin teman-teman sering latihan, itu nanti jadi insting. Enak banget. Tanpa mengetahui artinya, kita bisa tahu trik atau strategi cara cepat mengerjakan. Seperti itu. Nah, kita cocokkan bersama ya. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada is called. Oke. Nah, subjeknya hati-hati teman-teman. Di depan itu memang ada kata benda materials. Oke, tapi nggak mungkin ini subjek. Kenapa? Karena predikatnya pakai is, teman-teman. Is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Ya. Nah, berarti materials ini bukan subjeknya. Nah, kata benda itu fungsinya cuma 2. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, berarti ini objeknya sesuatu, objeknya si subjek. Nah, yang bisa jadi subjek itu adalah kalau kata kerja mau dijadikan subjek bisa. Itu namanya gerund. Gerund itu adalah verb ing. Ya, dan gerund itu boleh punya objek, teman-teman, kalau dia butuh objek. Nah, kita cek aja di pilihan A, B, C, D yang mana ya. Di pilihan A, B, C, D itu ada
kata kerja transform. Transform itu artinya merubah. Nah, merubah itu butuh objek. Ya kan? Beda dengan berubah. Kalau berubah itu tidak butuh objek. Tapi kalau merubah itu butuh objek. Oke. Nah, di situ memang ada objeknya. Berarti gerundnya di sini kita butuh yang aktif. Kita nggak butuh yang verb 3, kita butuhnya yang verb ing, teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha itu verb 1. Verb 1 kalau di dalam kalimat fungsinya sebagai predikat. Predikat tidak mungkin di paling depan. Oke. Kalau yang bravo transforming, nah kemungkinan bravo bisa. Itu gerund namanya. Oke, dan gerund itu boleh punya objek kalau memang dia butuh objek. Harus dikasih objek, seperti itu. Kalau yang Charlie, nah ini juga gerund, tapi dia pasif, teman-teman. To be verb 3. Itu pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya. Jadi Charlie nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang delta memang itu gerund dan dia aktif, tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya bravo. Nah, nanti kalau dibaca, merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk berguna disebut manufacturing atau manufaktur. Nah, kemudian sebelum teman-teman tanya nih, Sir, itu kan is called kan pasif ya, to be verb 3. Katanya nggak boleh punya objek. Tapi kenapa di situ punya objek? Nah, sebelum ada yang bertanya seperti itu, saya jelaskan dulu, teman-teman. Beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris, ketika dia aktif, itu memiliki dua objek. Contohnya call ini yang artinya memanggil atau menyebut. Contoh teman-teman, dalam bahasa Indonesia juga sama. Memanggil atau menyebut ini, kalau misalkan dia aktif ya, contohnya kalimatnya berbunyi seperti ini. Saya menyebut atau memanggil, gitu ya, memanggil adik saya, misalnya Naruto. Jadi kalimat ini memiliki dua objek. Jadi subjek pertama itu adalah saya. Sorry, maksudnya subjeknya adalah saya. Subjeknya cuma satu ya. Predikatnya itu adalah memanggil. Nah, objeknya yang pertama itu adalah adik saya. Objeknya kedua itu adalah Naruto, teman-teman. Nah, ketika kita pasifkan, caranya memasifkan tadi kan objeknya jadi subjek, teman-teman. Ya kan? Nanti jadinya seperti ini. Adik saya dipanggil Naruto oleh saya, misalnya. Nah, kalau kita lihat di setelah kata dipanggil itu punya objek yaitu Naruto, teman-teman. Ya kan? Nah, oleh saya itu sebagai keterangan by me nanti kalau ditranslate. Nah, kenapa kok dia butuh dipasifkan tapi kok boleh punya objek? Karena memang dia punya dua objek. Malah kalau di sini kita tambahkan oleh nanti artinya beda. Jadi kalimat yang awalnya tadi saya memanggil adik saya Naruto, ya Naruto itu adik saya. Nah, kalau kita tambahkan oleh di sebelumnya Naruto, adik saya dipanggil oleh Naruto. Nah, Naruto itu berarti orang lain, teman-teman. Jadi maknanya beda. Makanya jangan ditambahkan oleh. Adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Jadi Naruto itu sebutan saja. Seperti itu, ya. Nah, misalkan teman-teman penasaran, Sir, kata kerja apa aja yang dipasifkan boleh punya objek? Tenang aja. Sudah saya tulis di Google Drive hari ketiga, teman-teman. Tapi saran saya nanti tolong disalin ya, karena kalau cuma dikoleksi, di foto atau di screenshot itu nanti trust me, nggak akan masuk, teman-teman. Tapi kalau kita nulis, otak kita akan merekam. Jadi minimal kalau lupa wajar, tapi kalau ada rekaman itu kita bisa lihat dari tulisan kita. Ya, nanti bisa diakses teman-teman di folder hari ketiga. Kata kerja apa aja, ketika dia dipasifkan masih boleh punya objek. Cuman dikit kok teman-teman, nggak banyak. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor 10. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Monggo, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, mari kita cek teman-teman, kita buktikan. Seperti biasa, cari kata kerja sebagai predikat. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is. Hati-hati dengan kata that di situ teman-teman. Ini pengecoh ya. That ini bukan conjunction. Dia adalah subjek. Dia kata ganti atau pronoun.
Kenapa sir kok kita bisa tahu? Jadi gini teman-teman, that yang dia adalah conjunction, ya itu nggak boleh sebelumnya ada koma, nggak boleh teman-teman. Sebelumnya pas ada koma itu nggak boleh. Itu untuk that yang conjunction. Makanya kalau teman-teman menemukan ada koma terus diikuti that setelahnya, itu pasti bukan conjunction. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah kata ganti artinya itu, bukan bahwa ataupun yang. Jadi ada subjek, ada predikat. Kalau kita lihat di belakang lagi tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Ya, kalau kita lihat di pilihan ganda, semuanya ada turunan kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, kalau kita lihat yang Charlie udah pasti salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena auxiliary verb tempatnya di paling depan itu nggak mungkin atau salah seperti itu. Kemudian kalau yang alpha itu aktif. Kalau yang Bravo, to be comparing itu juga aktif karena be verb ing bukan be verb 3. Kalau yang Delta itu dia pasif, dia verb 3 teman-teman, bukan verb 2. Dari mana kita bisa tahu itu verb 3 bukan verb 2? Karena compare itu artinya membandingkan. Membandingkan itu kalau kita analogi, nggak mungkin kita hanya bilang orang itu sedang membandingkan. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti bingung membandingkan apa loh gitu. Pasti membandingkan apa gitu. Jadi harus ada objeknya. Misalnya orang itu membandingkan bangunan di sana itu, bangunan-bangunan di sana itu, misalnya seperti itu. Jadi membandingkan butuh objek, sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Pasti artinya bukan membandingkan berarti. Artinya adalah dibandingkan. Berarti ini verb 3, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya verb ing atau verb 3, kita butuhnya aktif atau pasif, kembali lagi itu tadi, ada objek nggak di setelah titik-titik? Kalau nggak ada berarti kita butuhnya yang pasif, kalau ada berarti butuhnya yang aktif. Karena di situ nggak ada, berarti kita butuhnya yang pasif, teman-teman. Berarti jawabannya delta. Good job. Alpha nggak bisa karena aktif, Bravo juga nggak bisa karena aktif. Oke, nah nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Atau itu pada kelelawar, maksudnya itu di sini adalah tingkat reproduksi. Seperti itu. Nah, saran saya untuk penguatan nanti, kalau teman-teman ada waktu luang, hajar latihan Google Drive, teman-teman. Adapun kesulitan apapun, silahkan japri saya. Ya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Kalau misalkan saya lupa membalas, karena mungkin saya sedang kelas ya, teman-teman udah dibuka, terus nggak dibalas, nah nanti di kelas saya diingatkan ketika live seperti ini. Sir, pertanyaan saya tadi gini, itu diingatkan. Nanti saya jawab di sini, seperti itu. Karena saya sering sekali seperti itu, teman-teman. Ketika kelas saya buka, niatnya mau dibalas setelah kelas, tapi malah lupa karena ada kelas lagi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Atau intinya gini, nanti saran saya teman-teman hajar latihan. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan japri saya. Oke? Baik, terima kasih semua telah datang di kelas sore ini. I'll see you again next time. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time. Thank you, sir. You're welcome, Miss.